Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dan selanjutnya salawat dan salam turun ke junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita pada materi yang ke-12 pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang Ibtekni dalam Islam. Ibtekni yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam perspektif Islam. Maka sebelum kita belajar, mari kita berdoa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita jadikan panduan dalam menjalani kehidupan dunia menuju kampung akhirat. Adapun peta pembahasan: A. Konsep iptek dalam Islam, B. Islam dan seni, C. Islam dan budaya, D. Etos kerja dalam Islam. A. Konsep iptek dalam Islam. 1. Pengertian iptek. Nah, yang pertama kita lihat adalah pengertian dari ilmu pengetahuan. Muhammad Hatta mengatakan, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum. Sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama, baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Sedangkan teknologi, orang Yunani mengatakan bahwasanya teknologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Nah, ini pengertian yang mendasar dan Anda juga bisa baca pengertian ini pada buku yang telah saya tulis. Nah, dalam Islam, ilmu itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Nah, karena dalam sebuah ungkapan dikatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka dengan ilmu, dan kehidupan akhirat dengan ilmu. Kehidupan dunia itu dengan agama, sains dan teknologi, sedangkan akhirat itu adalah dengan ilmu agama, yang mana memadukan sains dan teknologi sebagai amalan untuk bekal menuju kampung akhirat. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana keutamaan orang yang berilmu? Dalam Islam dikatakan, dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Maka oleh sebab itu, menjadi seseorang yang berilmu merupakan hal yang didorong dalam Islam, dan mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan karena memang dalam Al-Quran kita temukan beberapa ayat Al-Quran yang menjadi pemantik bagi para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang pertama, astronomi, biologi, matematika, geologi, fisika, kimia. Bisa Anda perhatikan pada ayat-ayat yang tertulis pada slide presentasi ini. Kemudian tanggung jawab ilmuwan muslim terhadap iptek. Apa tanggung jawab seorang ilmuwan muslim atau seorang saintis Islam terhadap ilmu pengetahuan? Yang pertama itu adalah menjaga ilmu. Yang kedua, memperdalam dan meningkatkan ilmu tersebut dengan riset-riset dan sebagainya. Lalu selanjutnya mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, mempublikasikan ilmu, mewariskan ilmu, dan mengikhlaskan ilmu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. B. Islam dan seni. Nah, Islam dan seni, yang pertama kita akan bahas dulu pengertian dari seni itu sendiri. Seni adalah keindahan, sehingga dapat menggerakkan perasaan indah orang yang melihatnya. Oleh karena itu, perbuatan manusia yang dapat mempengaruhi dapat menimbulkan perasaan indah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat pembagiannya, seni itu ada seni rupa, seni teater, seni musik, dan seni tari. Nah, dan bagaimana kemudian Islam memandang sebuah seni? Pada prinsipnya, Islam itu mencintai keindahan, Makanya kemudian keindahan itu sudah menjadi fitrah setiap manusia. Dan
Islam tidak mengharamkan seni kecuali jika seandainya hal atau seni tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, seperti melakukan ritual-ritual yang mengarah kepada perbuatan syirik, ya, atau aktivitas seni yang menggambar aurat dan sebagainya. Nah, tapi kalau seandainya tidak, maka seni itu merupakan bagian dari ajaran Islam yang mana Islam mencintai keindahan. Nah, C. Islam dan budaya. Pengertian budaya yang pertama menurut Sumarjan dan Sumardi bahwa budaya adalah semua hasil karya cipta dan rasa dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat penjelasan lebih lanjut, unsur-unsur budaya itu ada bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup dan teknologi, ada sistem mata pencaharian, ada sistem agama dan kesenian. Ini merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah budaya. Nah, bagaimana konsep dan prinsip budaya dalam Islam? Yang pertama, budaya merupakan bagian dari berkeyakinan, yang mana hasil olah akal, budi, rasa, dan kasa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang universal berkembang menjadi sebuah peradaban berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber utama ajaran Islam. Artinya adalah budaya yang ada dalam Islam itu tidak boleh, budaya yang berkembang di masyarakat itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang ada dalam budaya, ya, budaya Islam itu yang pertama Rabbaniyah, berketuhanan, akhlakiyah, bermoral, insaniyah, kemanusiaan, alamiah, bersifat universal, tasamuh itu bertoleransi, tanawu itu beragam, ya, dan selanjutnya wasatiyah, bersifat moderat, dan takamul berarti saling melengkapi. Itu adalah prinsip-prinsip dalam budaya Islam. Selanjutnya terkait dengan D, etos kerja dalam Islam. Dapat kita lihat di sini, yang pertama dalam Islam itu ada beberapa etos kerja yang mendorong umatnya untuk bekerja lebih baik. Maka yang pertama itu kerja ikhlas, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kerja cerdas, ya, bekerja dengan menggunakan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya bekerja tuntas, artinya la tuakhiru amal yaumi ilal ghad. Artinya kalau seandainya amalan itu bisa dikerjakan sekarang, maka jangan diundur sampai ke selanjutnya. Yang terakhir itu adalah kerja keras, di mana seorang muslim, seorang mukmin sangat dianjurkan untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh, karena dalam Islam kerja itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah penjelasan saya terkait dengan materi kita yang ke-12 ini. Maka silakan Anda dalami berdasarkan kepada bacaan-bacaan yang relevan. Dan aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.